try to find us. Look at yourself in the mirror first, and you will be able to see what's the real asshole suckers. One, yeah, what's a fucking friend? 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 Duren Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Ruang tamu kita. Dalam segmen ruang tamu kita hari ini, 10 Ogos, hari Isnin, kita membawakan khas daripada Indonesia. Sebenarnya mereka ni sedang dalam road trip untuk album terbaru mereka. Kembara Music, ya, untuk album terbaru mereka, itu Rhetoric of Rebellion. Kita ada di sini band Strike Back. Hello everyone. Hello. Ya, ada 4 orang jejaka di kiri kanan saya. Yang mana satu pilihan kalbu saya tak tahu. Kan? Tetapi penyanyinya pun kot. Tak ada, saya main. Okey, boleh perkenalkan masing-masing mungkin daripada sini, ya? Halo, saya Pam bermain drum. Umur berapa? Yang asli atau yang palsu? Dua-dua kalau boleh. Ya, dua-dua. Serius ni, berapa umur? 24. 24. Daripada mana di Indonesia, di wilayah mana? Indonesia di Jawa Barat, Bandung. Bandung. Okay. Posisi di dalam band Strike Back, megang apaan? Megang drum. Megang drum, tapi tak ada rupa yang megang drum. Iya. Emang cocok buat vokalis biasanya. Okey, seterusnya. Halo, nama saya Agis. Posisi di vokal, umur 24. 24. Dari mana dari Indonesia? Sama, saya dari Bandung juga. Bandung juga. Okey, seterusnya. Ini sebelah kanan saya. Halo, nama saya Abi Permana. Di Strike Back, saya memegang bass. Halo, saya Panji. Umur saya 26. Saya memegang gitar. Gitar utama. Ini 4 orang anak muda yang berumur dalam lingkungan 20 hingga 25 tahun daripada Bandung, Indonesia. Mereka sedang dalam Kembara Music sedang mempromosikan album mereka Rhetoric of Rebellion. Mereka ni boleh, okey, saya nak tahu siapa jurucakap. Boleh jadi jurucakap. Okey. Abang Manis. Nanti saya akan tanya soalan kepada yang lain-lain. Boleh saya tahu tak? Boleh kami tahu, pendengar Duren Nusantara tahu, apakah genre muzik sebenar Strike Back ini? Genre musik. Sebenarnya Strike Back, kalau influence musik mungkin bisa terbagi menjadi dari beberapa genre musik. Cuma kenapa kita ngambil genre hardcore? Mungkin setelah kita combine dari beberapa genre musik, jadilah hardcore-nya si Strike Back. Ternyata emang si Strike Back itu adalah hardcore. Okey, tahun bila ditubuhkan Strike Back ini? Strike Back tahun 2009. 2009. Bagaimana, kamu satu universiti ke ataupun dari bagaimana boleh tergabung? Terjumpanya 4 orang anak muda ini. Sebenarnya kita tuh satu kampus. Satu kampus kuliah. Terus kita sering nongkrong bareng. Di Universitas Pasundan. Kemudian kita iseng-iseng. Awalnya sih kita cuma berempat tanpa vokalis dulu. Terus ada masuk 1 orang vokalis. Dengan dia kita bentuk, terus dia keluar, dan kita cari vokalis baru, dapatlah vokalis yang sekarang.
Kayak gitu. Yang biasa aja. Ya biasa-biasa Iya. aja. Sebelumnya terlalu ganteng. Yang sebelumnya lebih ganteng. Yang sebelumnya juga enggak juga. Jadi emang moto kita nggak butuh vokalis yang ganteng, cukup instrumen aja yang lain aja yang ganteng. Jadi biar pusat perhatian ya, pusat perhatian tetap ke belakang. Player. Ya. Kepada player ya. Yo, okey, saya nak tanya yang di sebelah sini, siapa yang boleh jawab? Mengapa hardcore? Mengapa bukan rock rock ballet ke yang seperti Dewa ke yang seperti Peter Pan ke Raja ke atau dandut mungkin? Mengapa hardcore? Ya bisa mengapa hardcore? Ya itu udah panggilan jiwa. Deep. Kalau kata si Kentang mah deep. Dia itu besar hardcore tapi hatinya sebenarnya pink. Pink, ada taman ya, bunganya rose. Untuk pengetahuan walaupun diorang ni punya album dalam muzik bergenre hardcore, tapi di aktivitas universiti mereka terlibat dengan muzik-muzik tradisional juga. Jadi menurut saya muzik untuk kepuasan peribadi kita ada masing-masing. Ya, masing-masing. Macam saya lebih ke ini macam kita semua ada selera muzik masing-masing, tapi sebagai belia atau anak muda kita lah generasi yang mempertahankan budaya. Jadi tak kira apa muzik kita main, budaya atau alat muzik tradisional kita tetap kena main. Jadi kalau ini bermain gitar, selain bermain gitar, apa percussion music yang boleh you main? Saya juga sering main kayak musik tradisional, kayak karinding. Karinding itu kan dia macam satu buluh yang dia dekat bibir tu kalau tengok. Okey, saya rasa saya pernah. Zeus harp. Internasionalnya Zeus harp. Okey. Ya, dan ini muzik selain daripada bermain bass, boleh bermain apa? Apa ya? Banyak. Hampir semua alat musik saya mainkan. Percussion, gendang. Bisa. Gendang Sunda? Lagi bisa. Jaipong. Oh, jaipong. Ya, Agis, bagaimana dengan kamu? Saya cukup tertarik juga untuk bermain beberapa alat musik tradisional. Saya suka kecapi, tarawangsa. Oh, kecapi ya, okey. Terkadang kendang juga belajar sedikit-sedikit, tapi saya lebih suka ke kecapi dan tarawangsa. Ya, bagaimana abang berbaju kotak-kotak hijau ni? Apa? Ya. Selain daripada drum, jenis percussion apa yang you boleh main? Pokoknya kalau saya yang sifatnya percussion, pasti saya suka. Bisa juga mungkin. Tamborin. Belajar. Tamborin. Ya, saya juga sebenarnya main gitar, main biola, cuma belum belajar. Jadi belum bisa. Untuk pengetahuan mereka semua ni dalam satu universiti dalam jurusan music tapi dalam bidang yang berbeza-beza. Ada yang penjurusan mereka tu beza-beza. Ada yang ambil bass, ada yang ambil gitar, ada yang ambil drum. Tapi diorang ni dalam fakulti music. Okey. Saya diberitahu bahawa kamu semua Strike Band telah pun membuat jelajah buat tour bermula daripada Singapura pada 6 Ogos, JB 7 Ogos dan Kuala Lumpur semalam 9 Ogos. Dan untuk mempromosikan album yang terbaru ini, selain daripada Rhetoric of Rebellion, ada album lain sebelum ini? Ada tak, ataupun this is the only album that you have now? Ini yang pertama. Album pertama, mungkin sebelumnya baru hanya beberapa single, mungkin 2 single sebelum ini. Lalu keluarlah album Rhetoric of Rebellion. Dan ada 12 lagu. Siapakah yang mencipta lagu dan penulis liriknya? Untuk lagu itu hampir semua terlibat dalam penciptaan karyanya. Dan untuk lirik saya sendiri untuk lirik. Ke-12 lagu. 12. Bagaimana untuk yang cover tidak. Untuk yang cover tidak. Ya, boleh saya tahu kerana kamu menulis liriknya, apakah reference ataupun jadi inti di musik
di lirik itu apaan sih di Strike Back gitu. Seperti kebanyakan genre hardcore itu memang banyak bertemakan tentang sosial, permasalahan komunitas sendiri atau apapun, dan aku banyak menulis tentang permasalahan sosial ya, seperti yang sedang misalkan kita bahas dahulu, kita bahas ini bagaimana, lalu kita buat karyanya. Jadi itulah kenapa dinamakan retorik, karena kita istilahnya bisa beraspirasi lewat musik ini. Dan Rhetoric of Rebellion, tajuk ini dipilih bersama. Dia dipilih bersama dengan rakan-rakan. Dan kita berhenti sebentar sebelum kita masuk ke talk set yang kedua, ya Radi? Okey, lagu sebelum kita break, kita ada lagu daripada Strike Back. Lagu apa yang akan disampaikan oleh Strike Back? Ini tentang lagu Cleanse Your Hand. Boleh cerita sedikit lagu tentang apa? Mungkin tentang sebuah perlawanan saja untuk diri sendiri. Terkadang kita ragu-ragu atau istilahnya malu, dan kita tidak bisa terus seperti itu, maka kita harus kepalkan tangan, karena kepalan tangan selalu memberi energi positif, dan kira-kira seperti itulah simbol untuk kita bisa ini diri sendiri, melawan kekurangan diri sendiri. Ya, gitu. Oke. Lagu seterusnya Kis? Lagu seterusnya Visual Hegemony, berkenaan tentang tontonan yang Visual Hegemony lebih ke sindiran-sindiran acara-acara di televisi yang komersial. Ya, yang komersial. Terus pengalihan isu. Generasi MTV. Generasi MTV. Okey, kita kedengarkan dua lagu ini, kemudian kita masuk ke talk set 2. Kita akan cerita lagi mengenai apa yang mendorong mereka menulis mengenai permasalahan sosial dan sebagainya. Okay, let's rock. Stay awake because dancing in the world today, but it's not going to happen from now. Di dekat sebuah rumah kontrakan yang sedang dikepung sejumlah anggota tim 8. Pencuri itu agar si nasabahnya bisa ngambil uangnya kan? Makin seru kasus ini. Dan untuk segera disiapkan ring. Peristiwa ini terjadi Kamis sekitar pukul 12 siang ketika putusan sengketa pilkada UNER telah dibacakan Ketua Mahkamah Konstitusi.
Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Ruang tamu kita. Bersama dengan saya semula, saya Nurbaya Hassan. Dan saya Radita Arman Muhammad. Dalam ruang tamu kita hari ini 10 Ogos 2015, hari Isnin. Dan hari ini kita ada tetamu datangnya daripada seberang sana, daripada Indonesia. Daripada Indonesia, Bandung, Indonesia. Band Indonesia, band independent. Daripada independent daripada Indonesia yang melakukan tour atau kembara muzik pertama mereka daripada dari Singapura, Indonesia, Singapura, JB dan Kuala Lumpur. Kemudian nama band mereka adalah Strike Back dan yang mengangkat genre berunsur muzik hardcore. Okey, saya nak tanya sikit. Tadi saya dah tanya mengapa hardcore? Mengapa pilihan hardcore bukannya dandut, bukannya tadi B sudah menjawab soalan saya, tetapi belum yang bukan ke udara. Boleh saya dengar yang officialnya? Kenapa hardcore? Kenapa memilih hardcore? Bukannya dandut ke? Bukannya alternatif lah. Kenapa? Mau yang serius dulu atau yang bercanda? Yang bebas duit. Bebas. Kalau yang sih sebenarnya kenapa kita ngambil genre hardcore? Karena emang waktu itu emang lagi karena dari lirik, dari mungkin karena kita terlalu peduli orangnya sama lingkungan sekitar. Terus kita suka mengkritik gitu. Mungkin genre ini cocok di hardcore gitu. Tapi Dwi Radi pernah ngobrol sama teman yang bilang bahwa kalau musik punk dan hardcore di Indonesia itu banyak gitu. Ya. Soalnya pengaruhnya itu dari keadaan di Indonesia sendiri, lingkungan di Indonesia sendiri. Makanya genre musik punk dan hardcore emang banyak kayak menjamur gitu di Indonesia. Apakah pengaruh dari politik juga ngaruh ke musik hardcore dan punk, atau lingkungan di Indonesia juga ngaruh buat bikin band hardcore apa gimana sih? Ya mungkin dari situ juga bisa berpengaruh. Cuma yang mungkin sekarang juga banyak sih yang mainin musik-musik hardcore di negara kita gitu. Tapi ya hardcore menurut versi dia gitu kayak gimana gitu, itu beda-beda lagi. Banyak juga yang cuman dia sebagai stylenya doang, gayanya doang ya hardcore, tapi musiknya enggak gitu. Ya mungkin ada yang kayak gitu juga. Cuma ya kalau yang kita rasain mungkin ya karena kita asalnya kita hanya mengkritisi sebuah lembaga, pemaksaan sosial yang ada di sekitar. Nah kita sekarang merambah lagi keluar sedikit demi sedikit gitu, baru ya seperti itulah. Okay, tapi menurut saya music hardcore juga dia satu landasan untuk kita bersuara sebenarnya. Okey, saya ada soalan dekat sini ya. Kita tahu hardcore itu selalunya kepada permasalahan sosial. Kalau hardcore yang kalau kita dengar mungkin kalau hardcore yang di luar negara tu hardcore yang menyentuh selalunya ada menjurus kepada yang tidak baik. Tetapi kamu semua ini kelihatan anak yang baik. Emang jelas gitu. Bukan maksud saya okey, seperti Agi tadi beritahu lirik lagunya kebanyakannya menyentuh kepada permasalahan sosial. Kan? Jadi bagaimana ni? Maksudnya adakah kamu setuju hardcore tu selalunya menjuruskan kepada keburukan saja? Boleh beli pendapat. B bagaimana? Balik lagi ke individu sih, balik lagi ke orang yang jalaninnya itu. Ya, Soalnya baik dan buruk persepsi setiap orang beda-beda. Sebab
kalau macam Agi yang menulis lirik kan, yang menyentuh kepada permasalahan belia-belia di Indonesia, permasalahan sosial. Tapi yang kita tahu hardcore itu buruk. Boleh beri pendapat tu. Mungkin dari segi buruk itu mungkin image karena stylenya memang istilahnya karena hampir semua yang seperti itu atau istilahnya underground terlihatnya memang urakan gitu. Tapi bukan semua urakan, tidak semua urakan juga yang paling penting itu sebenarnya pesan yang mereka sampaikan lewat bermusik, spirit yang ada di tiap orangnya, tiap band yang menyuarakan sesuatu itu spiritnya. Karena yang buruk itu mungkin hanya istilahnya fashion, image-nya saja. Ya, image-nya saja. Walaupun memang ada kebiasaan-kebiasaan buruk, ya mungkin seperti anak muda yang memang tidak terlalu penurut gitu. Cuman di balik itu mereka punya pemikiran sendiri untuk menyikapi suatu permasalahan sosial seperti itu. Dan yang adakah Strike Back ini, grup ini mahu mencantas ataupun mahu membuang bahawa hardcore ni selalunya ke arah yang buruk, tetapi kamu ni semua buat hardcore dalam aliran hardcore, tetapi tidak semua hardcore itu buruk. Adakah itu tujuan kamu, objektif kamu? Mungkin itu tidak menjadi tujuan kita karena kita ini benar-benar tulus bermain hardcore untuk menyikapi permasalahan yang kita benar-benar kita rasakan saja, tidak terlalu banyak melihat siapa hanya saja yang kita rasakan itu tidak nyaman, maka kita akan mengkritik suatu permasalahan seperti mengkritik itu. Melalui musik kalian. Ya. Okey, menyentuh kepada saya ada dua soalan. Pertama, adakah kamu band Strike Back ini didaftarkan dengan mana-mana grup ataupun ahli muzik ataupun apa di Indonesia? Kalau misalkan kayak gitu nggak ada, kita emang benar-benar maksudnya nggak DIY sendiri. Ya, kita. Tapi kalau komunitas gimana tuh, community. Kalau masalah komunitas, karena kalau di Indonesia komunitas scene hardcore, punk terlalu banyak, jadi gimana ya? Udah terbagi-bagi, udah jadi biasa aja gitu di Indonesia, udah nggak ada komunitas kayak gitu. Terus kalau Strike Back sendiri punya label nggak? Oh, Strike Back dibantu sama Hadet Record. Ya, okey. Siapakah peminat tegar kamu semua? Daripada golongan grup mana? Maksud saya dan daripada daerah mana selain daripada Bandung? Influence untuk band ini. Fans. Bukan fans. Oh, fans. Ya. Kalau fans Dede apa? Kalau fans sih kayaknya gak ada sih yang ngefans sama kita, soalnya kita mah friends gitu. Not fans, but just friends. Ya. Tapi maksudnya pengaruh kamu tuh sudah besar mana, seluas mana? Itu nggak bisa ditakar sama kita. Tapi kita setiap kali manggung di Indonesia, ya, antusias penontonnya bagus. Antusias penontonnya bagus. Ya. Okey, di pertama kali album Rhetoric of Rebellion ni dilancarkan pada tahun Februari. Ya, 2014. Februari 2014. Itu launching 2015 Februari 2015. Kemudian okey, di daerah mana di Indonesia mula kamu launch album ini? Adakah kamu buat konsert besar-besaran? Bandung. Di Bandung ada konsert besar-besaran ya? Ya. Konser. Sebab saya satu benda tau Radi, kalau di Indonesia ni saya kagum, di Indonesia suka konsert. Yep. Ya, saya pernah ke Jakarta dan pergi konsert dangdut. Saya jatuh cinta. Saya juga cinta dangdut. Saya jatuh cinta. Konsert dangdut saya ke Jakarta. Apa kata kita dengar cerita diorang macam mana perjalanan diorang daripada Singapura ke JB dan kemudian ke Kuala Lumpur semalam. Mau diceritain dikit enggak pengalaman di Singapura dulu deh. Singapura yang lucu ke McD ke apaan ke? Okey, okey. Ya, pam. Ya. Waktu di Singapura ya rame. Pas nyampe rame apa? Pas nyampe gimana tuh dulu? Pas nyampe
seneng gitu ketemu teman baru. Terus perbedaan Indonesia. Adakah ini kali pertama kamu semua ke Singapura? Ya, pertama. Luar negara. Ya. Pasti cerita yang menarik. Ya, menarik sekali. Oh ya, waktu itu kita jalan-jalan gitu kan, biasa kalau di Indonesia, kalau di Bandung kan mau pergi ke sana tinggal naik angkot gitu ya, pergi kalau nggak bawa motor sendiri. Pas kemarin di Singapura kita harus jalan kaki kan, jauh banget jalan kakinya. Iya. Terus kotanya bersih tapi nyaman lah. Ya, kerana 9 Ogos semalam Singapura sambut kemerdekaan mereka yang ke-50. Kemarin. Jadi pasti 6 Ogos tu kamu sudah kelihatan yang menarik-menarik. Ya, kemarin banyak sekali yang menarik kemarin, banyak bendera gitu. Bendera pada gede-gede kan, kita foto-foto itu selfie sendiri gitu. Di Singapura manggungnya di apa? Substation. The substation itu tempatnya public holiday Eve. Public holiday Berapa Eve. band yang manggung di substation? Untuk total di substation mungkin 9. Total ada 9. Kalian yang masuk dari ada band dari Brazil, band thrash metal dari Brazil juga. Namanya Nervo Chaos. Okey, dan di JB pula. Terus perjalanan ke JB, dari Singapura ke JB gimana tuh? Ya, nah itu karena yang lucu ya mungkin seperti ini karena mungkin kita banyak bawa equipment dari jalan, teman-teman Singapura bawa kita ke kota selanjutnya itu atau ke bus station itu jalan kaki, dan tiap jalan mereka bilangnya dekat padahal itu sangat jauh. Sebab dekat Singapura dorang biasa guna train. After they use the train, dorang akan jalan kaki tau. Bila untuk orang Singapura, dorang rasa benda tu normal, biasa. Tapi 1 jam mungkin berjalan itu. Berjalan kaki. Dorang kena bawa equipment dorang jalan kaki untuk ke bus station dan sampai untuk ke JB. Dan kemudian ke JB, bagaimana pengalaman di JB? Ada join concert apa-apa ke ataupun ini khas persembahan khas untuk kamu dari kamu semua? Kalau di JB manggung di Embrace Hall. Kalau JB itu ada event charity untuk kawan-kawan dari di The Wall Batu Pahat. Karena ada suatu tempat event untuk biasa kita komunitas bermain, terjadi kebakaran. Untuk itu di JB dibuatlah event Embrace Hall di tour kita itu. Jadi hasil keuntungan dari tour kita itu didonate for The Wall. Ya, diberikan pada kawan-kawan di The Wall Batu Pahat seperti itu. Kemudian ke Kuala Lumpur pula semalam 9 Ogos bermain di mana ya? Rumah Api. Nah, Rumah Api, bagaimana pengalamannya? Bilang makasih tu ke Man. Nuhun Man. Nah, Rumah Api itu total chaos. Ya, total chaos. Ya, Rumah Api memang paling chaos, paling. Ya, terima kasih karena dari kawan-kawan Rumah Api melahirkan Lemik gitu. Ya, karena banyak sekali orang-orang yang mengajak kita jalan-jalan, mengajak kita kemana-mana gitu, begadang. Harusnya kita itu mungkin setelah show capek, pengen tidur. Nah, mereka tidak mengizinkan sampai dari beres show sampai tadi boleh tidur baru jam 10 pagi dan jam 11 harus bangun untuk kesini. Tapi pengalaman yang manis. Ya. Pengalaman yang manis ya. Sangat baik. Ya, saya sebenarnya semalam saya nonton kan. Nonton. Bagaimana pengalaman Radi? Tapi memang showmanship. Sebenarnya saya ni dekat universiti, saya satu universiti dengan orang. Saya tengok macam mana diorang membesar daripada diorang ni buat band. Saya tengok diorang main dekat universiti. Ya, bayar setiap tahun saya tengok perubahan diorang. Dan sekarang ni saya tengok dekat Malaysia. Sebelum ni saya tengok dekat universiti dekat Indonesia, tapi semalam saya tengok diorang main live kat negara saya sendiri. Saya bangga kawan-kawan saya main. Sebab bukan je orang Malaysia je yang datang semalam. Ada turis dari, ada 2-3 orang. Saya tanya pendapat orang. Dia cakap kebetulan Strike Band main yang terakhir. Dia cakap persembahan orang bagus. Sebab kontras dengan audio yang sound yang diorang keluarkan. Band-band yang sebelum main diorang tu bukan nak cakap tak bagus, tapi ada beberapa balance sound tu tak berapa imbang. Tapi bila diorang main imbang, orang macam wow, this is
the sound. Macam tu lah. Okey, sebelum kita berhenti untuk ke talk set yang ketiga, saya ada satu soalan. Mungkin antara keempat-keempat ni boleh menjawab soalan saya berkenaan dengan apa pendapat anda tentang belia di negara anda yang meminati punk, hardcore kan, dan apa maksud saya, macam kalau kita, macam saya sebut tadi, punk, hardcore selalu menjurus kepada keburukan, dan saya tahu di Indonesia kalau metal, punk, hardcore tu memang sangat diminati oleh golongan belia. Jadi bagaimana untuk memastikan yang band kamu hanya minat band, bukan mengikut keburukan tu. Bagaimana nak pastikan tu? Okey. Mungkin seperti ini, karena yang sekarang itu orang-orang juga banyak yang suka bandnya aja, misalkan bukan. Tapi yang jadi poin penting adalah ketika kalian atau kawan-kawan yang belia ini suka musik hardcore atau apapun, kenali dulu rootsnya, kenali dulu dalamnya seperti apa. Karena ketika kita tahu dalam, kita bisa memutuskan kita berada di jalan itu atau tidak. Karena walaupun identiknya buruk, tetapi dari semangatnya, dari spiritnya itu, saya pikir itu adalah suatu kebaikan. Sebab kita tahu kan, mengetahui bahawa Presiden Indonesia sekarang ini, iaitu Joko Widodo, Jokowi, sangat minat dengan metal. Dan tetapi sebab saya pernah menonton filem Jokowi, zaman muda dia sangat meminati metal hingga ibunya bersedih bahawa takut Jokowi meminati juga yang keburukan-keburukan, dan Jokowi pernah datang untuk tengok konsert Metallica. Dan apa pendapat kamu sebagai orang muda yang memperjuangkan muzik sebegini, dan apa pendapat kamu tentang presiden kamu? Ya, sebenarnya adakah beliau menyokong ataupun bagaimana? Sebenarnya mungkin karena kemarin lagi Jokowi yang kena kesorot oleh media, mungkin yang diangkatnya Jokowi. Mungkin banyak juga mungkin pejabat-pejabat lain yang suka musik sama kayak kita gitu, bukannya beliau aja gitu. Kalau menurut saya gimana ya, siapapun yang suka, siapapun yang cinta gitu sama genre ini ya, gimana ya, bingung saya. Bingung ya. Jadi yang gimana ya, maksudnya yang meminati genre musik itu belum tentu dari golongan itu doang. Jadi universal. Musik itu bersifat universal, siapa aja bisa gitu. Tapi seperti Agi sebutkan tadi, saya berminat dengan apa yang Agi sebutkan tadi, bahawa apa-apa pun kita harus balik kepada asal, kenali jati diri dulu. Jati diri itu penting, benar, sebab kalau tiada jati diri, kamu tidak tahu arah mana yang kamu nak pergi. Okey, kita berhenti sebentar sebelum kita masuk ke talk set yang ketiga. Banyak lagi yang kita nak bicarakan dengan ahli-ahli band Strike Back ini, mengenai para belia di Indonesia dan juga kerajaan yang didukungi oleh Presiden Jokowi. Okey, lagu seterusnya Kis? Ini lagu tentang konservatif. Konservatif. Ya, konservatif ideologi itu mungkin bisa dijelaskan sama Panji. Konservatif ideologi. Apa ya? Intinya si konservatif ideologi itu cara berpikir yang keterbelakangan. Maksudnya dalam arti terlalu konservatif, pola pikirnya tidak maju untuk orang-orang seperti itu. Terus Become a Nation. Nah itu, kalau dari Become a Nation itu adalah suatu lagu yang ingin kita menyuarakan, khususnya di
Bandung atau Indonesia bahwa setiap musik, setiap genre itu sama-sama memperjuangkan, khususnya di underground atau India. Kita sama-sama berjuang, maka itu jangan ada perpecahan genre seperti hardcore atau apalah apa ya seperti itu. Makanya kita bikin Become a Nation. Itu nation bukan suatu nation, tapi artinya ya unity untuk kita bersatu bersama ya. Okay, let's rock. Terbangkan ke aku
Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Ruang tamu kita. Bersama dengan saya semula, saya Nurbaya Hassan. Dan saya Raditya Arban Muhammad. Hari ni kita studio kita kecoh. Dan studio kita padat. Ada 4 jejaka di kiri dan kanan saya. Saya tak tahu yang mana yang madu, mana yang racun. Kan yang mana harus ku pilih. Tak tahu deh. Gimana sih? Okey, jadi kita sambung balik topik perbincangan kita tadi. Sebab bagi saya mereka ni, walaupun mereka muzik yang mereka perjuangkan adalah hardcore dan sinonim kepada kita. Kalau hardcore-nya sesuatu yang buruk, tetapi mereka tak represent pun benda-benda itu. Mereka dan seperti yang Agi sebut tadi, lirik yang ditulis oleh beliau kebanyakan untuk kesemua lagu-lagu dalam rebellion, Rhetoric of Rebellion ni, semuanya menjurus kepada permasalahan sosial, kritikan-kritikan kepada organisasi. Adakah kamu anti-establishment? Apa itu Sebab jika kritikan kepada organisasi, selalunya kita kaitkan dengan anti-establishment ataupun anti-organisasi. Anti-organisasi. Pertubuhan gitu. Ya, anti-pertubuhan. Adakah anti-kerajaan? Ya mungkin anti sih tidak mungkin untuk tapi untuk sistemnya ya. Ya, anti sistemnya. Okey, berbicara kepada sistem, mungkin antara kamu boleh menjawab di sini. Sistem yang sekarang ini di Indonesia bagaimana? Kerana kamu sudah ada presiden yang baru, Presiden Joko Widodo, yang kita boleh lihat representnya adalah represent anak muda. Bagaimana kamu berempat sebagai anak muda menerima presiden kamu ini dan sistem yang dibawanya sekarang itu? Seperti yang Agi cakap tadi, anti-sistem. Tapi bukan pertubuhannya. Ya. Apa pendapat? Dan boleh ulaskan lagi. Sebenarnya sih kalau dari masa presiden yang kita yang sekarang, dari dulu juga perasaan kayak gitu-gitu aja gitu. Dari 2-1 mungkin. Kita karena apalagi yang terdahulu mungkin kita nggak ngerasain karena kita belum lahir. Tapi yang menurut saya yang presiden yang sekarang ya biasa-biasa aja, nggak ada lebihnya. Ya, seperti yang kamu bicara tadi, off air, yang kamu katakan tentang Jokowi sekarang ini baru kerana dia sudah menjadi presiden, sebab itu dia banyak menyentuh kamu yang banyaknya underground ni. Boleh ulaskan kepada para pendengar. Mungkin kalau karena buat teman-teman yang seusia saya mungkin tertarik kepada Jokowi karena dia dulu mungkin salah satu pecinta musik underground, katanya metalhead. Mungkin kalau menurut saya pribadi, itu bisa aja mungkin pencitraan, karena mungkin dia tahu di Indonesia komunitas underground gitu yang bisa merangkul anak muda banyak, ya cuman bisa masuk ke situ. Mungkin itu bisa salah satunya ajang promo dia kan. Mungkin waktu saya setiap dulu nonton televisi di rumah, setiap saya play pasti ada iklan yang berhubungan dengan Jokowi. Siap saya buka media massa, media Facebook, Jokowi, metalhead, jadi salah satu bentuk promosi gitu. Salah satu bentuk promosi. Dia dikasih gitar sama si Anu, bla bla bla. Si Jokowi menang jabatan. Biar dia tuh dapat simpatik dari teman-teman yang seperti saya sekarang gini gitu. Tapi kalau menurut saya, kalau benar-benar metalhead, harusnya sampai sekarang juga ya sesibuknya mungkin presiden terlalu sibuk. Mungkinnya buat lupa buat update Twitter mungkin ya. Tapi apakah waktu dia sebelum menjadi presiden dia juga mungkin orang sibuk. Tapi kalau dulu kan dia bisa update tentang apa itu metal, scene inilah, berkunjung ke daerah inilah, nyatuin inilah ya. Oh, jadi maksudnya dulu beliau ada mempromosikan tentang band local band ini dan local concert di Indonesia. Mungkin kalau itu nggak tahu ya, kalau dia mau promosiin mungkin dia tuh merangkulnya itu
bukan berpromosi secara langsung mungkin lewat seperti mungkin dia mendatangkan band-band luar seperti perizinan bla 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 segala macam. Jadi macam Jokowi ni memberi sebelum dia orang buat macam konsert jadi Jokowi dia kasih tanda tangan untuk luluskan mungkin konsert. Seperti itu karena di daerah kalau di Indonesia daerah tentu ada yang dibiayai oleh salah satu partnernya Jokowi atau apalah entah namanya itu. Dan bagaimana pula sistem yang dilaksanakan oleh Jokowi sekarang ni, dan sebagai anak muda bagaimana kamu berempat kamu semua menerima sistem itu? Adakah okey ataupun tidak okey? Dengan sekarang kita tahu kan Jokowi sangat mempertahankan mengenai hukuman mati. Hukuman mati untuk pengedar narkoba. Bagaimana dengan sistem yang dijalankan oleh Jokowi, dan apa pendapat kamu semua sebagai orang muda? Okey ataupun tidak dengan sistem itu? Hukuman mati di Indonesia. Mungkin kalau hukuman mati itu bagaimana ya? Kita menyikapinya memang itu setiap orang mungkin punya pendapat gitu, tapi untuk untuk beberapa kebijakan yang dimilikinya untuk yang saya pikir saya tidak anti saya istilahnya dari bidang ini bagus tapi untuk dari segi yang saya pikir itu tidak baik tentunya saya merasa tentu akan ada sesuatu kritikan gitu dari saya gitu. Seperti itu macam tak semuanya kita anti memang anti semua tidak karena saya harus memilah kalau ketika itu benar saya setuju, ketika aku pikir itu tak baik saya akan berkata itu atau mengkritik itu tidak baik seperti itu. Okey. Jadi maksudnya anak muda di Indonesia juga ada suara sendiri terhadap apa yang berlaku sekarang kan. Dan memang crucial sikit saya nak bertanya sebab jarang kita di Durian Nusantara dapat berbicara dengan orang luar mengenai keadaan di Indonesia, di negara kamu sendiri kan, terutamanya di Indonesia. Dan dalam 3 hari, maksudnya ke Singapura, JB, Kuala Lumpur, kamu bertemu dengan teman-teman baru, rakan-rakan baru. Jadi apa bezanya dengan penerimaan? Kamu buat show kan, buat persembahan. Bagaimana penerimaan orang-orang di Indonesia, peminat kamu di Indonesia dengan peminat ataupun yang di Singapura dan di Malaysia ini? Bagaimana penerimaan terhadap band kamu? Okey enggak ataupun bagaimana? Di sini enggak jauh beda sama di Indonesia. Asik orang-orangnya. Asyik. Ya. Kita senang di sini, kita punya teman baru, punya keluarga baru. Terus mereka memang benar-benar menyambut baik kedatangan kita ke sini gitu. Sharing tentang scene, sharing tentang hardcore atau apapun lah. Adakah kamu semua berminat untuk kembali lagi, untuk kembali dan jam di sini, jamming? Ataupun selalu ada keinginan buat kami untuk main terus di sini untuk bisa terus main di sini. Karena untuk menjaga silaturahmi antar negara, antar band-band, teman-teman band yang lainnya. Dan apa pendapat kamu tentang B tentang band-band di Malaysia ini? Bagaimana? Sudah tahu kan? Tahu tak ada beberapa, kenal atau enggak band-band yang di Malaysia ini? Kenal. Contohnya apa? Contohnya band di Malaysia yang bareng sama kita aja ya. Ya, yang hardcore juga. Siapa ya? Siapa ya? Tapi kan ada satu hal yang menarik kemarin waktu dekat konsert. Ada satu band Malaysia daripada Melaka, drama dia tu tak ada tangan tau. Oh, special. Dia
tangan dia stick drum tu dia tip stick dan dia main drum. Tanpa tangan. Dia stick dekat mana? Dekat pergelangan tangan dia. Oh, maksudnya dia tidak ada tangan. Tidak ada ini. Okay, jari-jarinya tidak ada. Dia selalu tip stick tu dekat dia punya tangan and then dia main drum. Jadi bagaimana penerimaan band-band di Malaysia terhadap band-band kamu ni, band Strike Back? Bagaimana? Sepanjang tour. Menyenangkan. Welcome mereka kepada kita. Dan membuatkan kamu semua ingin kembali ke sini lagi? Mungkin dengan album kedua? Harus. Okey. Harus. Album yang kedua bila akan when is the next rencana album? Buat album kedua. Rencana pulang dari sini kita mau recording satu single baru. Satu single baru. Ya, satu single baru yang udah lagunya kita. Apa? Lagunya enggak, genrenya tetap sama. Kayak Melly Guslow. Ya. Kalau buat single baru itu materi yang dulu apa materi yang sekarang? Ada yang unik nih dari kita. Iya, apa dia? Nah, kita tuh dari waktu pertama kita tour datang dari Singapura sampai ke kita Malaysia. Ya, ke KL. Kita bawain satu lagu baru yang belum ada liriknya. Nah, lagu itu kita bikin waktu kita sebelum pergi mau tour ya. Kita belum mau tour, kita bikin lagu itu. Kirain kita tuh ya, kirain saya, Panji dan Bi, lagu ini tuh udah beres, sudah ada liriknya. Ternyata selama kita latihan dan kita bermain kemarin, saya baru tahu kalau lagu itu nggak ada liriknya. Dan dia setiap main itu liriknya pasti beda. Ini, tapi penonton tahu nggak? Ya, liriknya beda. Tetap enjoy. Ya pasti tetap enjoy kalau penonton. Ya, soalnya kan nggak jelas juga. Dan saya ada soalan. Tidakkah kamu mahu menggabungkan apa yang muzik kamu main sekarang ni, hardcore ini, kerana kamu juga pemain tradisional. Tidak mahu gabungkan? Mungkin nanti bisa. Ya, dengan Agi bermain kecapi. Saya penari kalau udah tradisional saya penari. Okey, dan yang terakhir, soalan yang terakhir. 17 hari bulan Ogos hari kemerdekaan Indonesia yang ke-70 pada next Monday will be your 70th Independence Day. So sebagai anak muda yang masih muda bagi saya, kerana mengapa saya panggil kamu sangat muda, sebab jarak umur kita sangat besar gitu. Sangat besar. Jadi yang saya lihat kamu semua muda, belia yang sangat enthusiast dengan apa yang kamu buat. Dan sebagai anak muda, apakah harapan kamu untuk hari kemerdekaan? Sudah 70 tahun kamu menyambut kemerdekaan. Bermula dengan kalau menurut saya untuk nanti ya, untuk kedepannya ya, semoga Indonesia tetap jaya di udara. Ya. Dan satu lagi, Indonesia jangan terlalu nunduk ke bawah, coba agak lihat ke atas dikit. Di atas tuh indah. Sudah itu aja. Waduh. Deep. Ya, Agi, bagaimana? Kalau untuk aku, saya ingin berpesan saja, semoga rakyat Indonesia merasa merdeka, benar-benar merdeka dalam hatinya gitu. Karena merdeka yang dirasakan bukan hanya sekedar merdeka dan merdeka saja, tapi saya ingin rakyat Indonesia merasakan merdeka dalam hatinya. Merdeka. Ayuh, jiwa-jiwa yang merdeka. Ya, itu harus dirasakan, bukan di apa? Hanya sekedar kata merdeka gitu, harus dirasakan, harus bisa dirasakan. Ya, Bi bagaimana pula? Ya, semoga saja di hari jadi yang ke-70 ya. Ya, merdeka lahir dan batin lah. Merdeka lahir dan batin, mohon maaf aja deh. Siap. Mood lebaran. Masih mood lebaran. Ya, Panji bagaimana? Panji. Saya harap Indonesia bisa lebih dewasa. Sudah dewasa. Dewa dasarnya. Yes. Ya, tetap majulah buat Indonesia. Tetap majulah. Ya, dan kami di Duran Nusantara ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan kepada Republik Indonesia. Hari kemerdekaan 70. Semoga jalinan Malaysia Indonesia tetap kekal. Amin. Amin. Sebelum kita habis,
kita bagi peluang dekat rakan-rakan Strike Back untuk ucapkan terima kasih kepada siapa saja yang diorang nak sebut sepanjang tour. Jadi kalian bisa dengan Panji dulu. Mau terima kasih ke siapa gitu yang udah bantu kalian sepanjang tour. Saya ingin berterima kasih di Johor, Singapura, di KL, bebas deh. Biar yang udah banyak bantu kalian dengar gitu. Ya, Panji? Buat Bang Kadek Milisi Kecoa. Ya, Bang Kadek. Ya udah memperkenalkan kita sama saudara-saudara yang lainnya. Anak-anak Singapura, JB, JB. Ya kalau tahu bahasa itu uji KB. Kalau semua JB aja tuh lain sebenarnya maksudnya. Tapi JB. J Hoi Bayu itu kombinasi antara Sunda dan Inggris. Iya. Ya, gitu. Seterusnya anak-anak KL, yes, correct. Rumah Api terutama buat semua yang Radi ya, buat semua yang udah ngejamu semalam, terutama buat Radi. Kalau nggak ada Radi kita sengsara di. Ya, paham. B pula. B. Buat saha? Saya mau berterima kasih buat orang-orang yang mau menyisihkan waktunya, meneteskan keringatnya, membantu kita dalam segala hal dalam rangkaian tour ini, terutama kawan baik kita Immanuel Bastanto beserta Raditya menapalah nama dia tuh. Kalau si Kentang gimana tuh? Kalau mumpung lagi dengar. Kalau Kentang mah musingkeun we lah. Dai, Kentang dai. Oke, Agi boleh bagaimana? Oke, untuk aku terima kasih buat anak Singapura seperti Sai, untuk JB, Rizman dan di KL terutama ada orang-orang Rumah Api, untuk Along, Wan Azril dan Man Beranak. Itu terima kasih semuanya sudah mau menampung kami sehingga tour yang kami lakukan itu menjadi mungkin dilakukan. Dan juga untuk kawan-kawan yang di Singapura atau KL yang mukanya mirip dengan kawan-kawan kampungku. Jadi ada benar. Jadi kita itu menamai orang itu dengan nama yang ada di kampung halaman. Misalkan mirip Radi, aku panggil saja Radi. Bisa mirip itu aku. Jadi saya ada ke ada. Ya, ini ya seperti itu. Aku kebiasaan seperti itu. Di Singapura saya punya teman mirip Igoy, terus ada juga mirip Mang Dadan dan banyak ya. Terima kasih untuk semuanya lah ya. Terima kasih. Ya, oke. Last kali Pam. Kalau saya mau berterima kasih sama mama papa yang udah ngizinin aku kesini gitu kan. Alhamdulillah. Sekali ya. Ya, terus sama keluarga. Jadi kemarin ya waktu saya mau pergi ke Singapura sama ke Malaysia, di kampung halaman saya bikin dulu apa? Kenduri. Iya, kenduri pelepasan, syukuran. Ke kampung gitu kan. Saya diarak gitu sama ini mau ke Singapura, mau ke Malaysia, katanya kayak gitu-gitu. Alhamdulillah katanya kan. Terima kasih buat warga di sana. Itu kan pas mau berangkat. Ya. Ntar pulang dia pulang juga pasti. Di bandara namanya di festival nasi kuning. Pokoknya terima kasih aja. Ya buat intinya terima kasih sama mama papa yang udah ngizinin, terus sama pacar juga gitu. Yang mana? Banyak pacar. Iya, banyak. Ada banyak. Ya, pokoknya gitulah sama teman-teman yang di sini juga. Makasih banyak buat teman-teman yang di Singapura, JB. Keren, JB bener JB? JB. Terus teman-teman KL, Rumah Api, pokoknya semua di sini terbaik. Havoc. Ya. Havoc. Alat back. Oke. Mudah-mudahan tahun depan kalian bisa tur lagi. Ya, mudah-mudahan. Amin. Atau bisa turnya lebih panjang lagi. Ya, ke Thailand, mutar ke Thailand. Boleh ke selepas ini kita tour boleh panjangkan lagi ke Penang. Ya. Kamu harus tengok crowd Penang bagaimana pula. Ya. Ya, crowd Penang, crowd Kedah, crowd yang di utara happening.
Yang Sabah Sarawak, terutamanya Sabah, crowdnya lebih happening. Oh ya. Ya, Radi, saya sebelum kita tutup tirai, sebelum kita tutup konti, kopi pun dah habis. Kopi habis. Saya nak tutup pintu. Nasi goreng belum datang. Ya. Saya nak tutup pintu, semua boleh balik. Ya, jangan saya bukan menghalau. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Strike Back udah mau sama-sama. Sudi meluangkan masa, esok nak pulang. Ya, dan okey, saya nak tanya sebelum akhir. Bagaimana untuk membeli album Rhetoric of Rebellion ini? Kita punya online store, Gis. Okey, online-nya? Kalian bisa cek saja di Facebook ya, terutama Facebook. Nama page-nya itu tulis saja Strike Back Hardcore. Di situ bisa langsung kirim pesan untuk beli CD kita ataupun merchandise kita di situ bisa. Buat langsung. CD rupiah berapaan tuh, Jis? CD itu hanya Rp25.000 untuk seperti merchandise, baju itu sekitar Rp125.000. Ya, kita akan letak dekat dalam Facebook baju Strike Back seperti mana yang Agi pakai. Itu yang dipakai sekarang adalah baju khas tour mereka. Tour mereka ini sebab kat belakang pun ada, dan baju Strike Back yang Panji pakai album. Dan baju ini, kedua-dua baju ini boleh didapati, bisa didapati. Ya. Okey, terima kasih banyak-banyak anak-anak muda daripada Indonesia. Kamu semua sangat entusias. Saya harap kita boleh ketemu lagi, kita boleh ke ruang udara bersama lagi. Mungkin jika turn kami ke sana pula, kami boleh disambut dengan kenduri. Kami disambut dengan berarak. Kami disambut dengan itu karpet merah ya. Boleh. Ya, boleh. Nanti kita di sana juga kita siapin ruang interview kayak gini buat interview. Saya mau ke konser. Ya, jadi nanti VJ-nya kita berempat. Boleh bisa. Boleh. Siap, boleh. Saya mau ke konsert dangdut. Boleh. Dan harus ketemu si Eni. Ya, ketemu si Eni. Ya, mungkin kami boleh jadi kawan baik. Okey, sebelum itu, Radi, sebelum kita tutup kita punya ruang tamu kita, Agi. Agi mau nyanyi katanya. Ya, Agi boleh nyanyi. Perkenalkan nama lagu dan siapa penyanyi asalnya, kemudian kamu nyanyi. Ya, ini arahan ya. Order. Lagu Krisdayanti ya. Aduh, mungkin ini untuk anak-anak Rumah Api, namanya Along, Wan, Azril kemarin malam. Terima kasih kita nyanyi-nyanyi itu karena setelah ketika show lagu-lagunya kan hardcore. Jadi ketika sudah beres show kita nongkrong lagunya Meligu Slow. Ya, apa lagu tuh? Apa ya? Backing vokal Panji. Panji, backing vokal. Bareng-bareng saja, oke. Ready, get set, go. Bagaikan langit di sore hari, berwarna biru, sebiru hatiku, menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya. Terima kasih banyak-banyak. Kita bersama lagi kepada para pendengar Durian Nusantara Bangkit dan Maju Bersama ASEAN. Kami, saya Nurbaya Hassan dan Radi Tarman. Dan saya Radi Tarman Muhammad. Ya, akan ke udara esok pada 11 hari bulan Ogos 2015 bersamaan dengan hari Selasa. Stay tuned with us. Thank you so much. Have a good day. Salam hormat, salam cinta damai, salam cinta kasih dan sayang. Kita jumpa esok. Okey, sebagai penutup saya putarkan lagu Wash Your Fucking Brain 2 dari Strike Back. Yeah. Thank you.